warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meilina, NPM 18103010002. Mari teman-teman, kita akan belajar tentang teks laporan hasil observasi. Lalu, kompetensi dasar apa ya yang akan kita pelajari? Yuk, kita simak materinya bersama-sama. Halo teman-teman, saat ini kita akan belajar tentang teks laporan hasil observasi. KD 4.1 menginterpretasi isi teks laporan hasil observasi berdasarkan interpretasi baik secara lisan maupun tulis. Indikator pembelajarannya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mengidentifikasi isi teks laporan hasil observasi. Yang kedua adalah menyusun ringkasan isi teks laporan hasil observasi. Dan yang ketiga atau yang terakhir adalah menyimpulkan fungsi teks laporan hasil observasi. Tujuan pembelajaran pada materi kali ini adalah sebagai berikut. Peserta didik dapat mengidentifikasi isi teks laporan hasil observasi. Yang kedua, peserta didik dapat menyusun ringkasan isi teks laporan hasil observasi. Dan yang ketiga, peserta didik dapat menyimpulkan fungsi teks laporan hasil observasi. Apa itu observasi dan juga interpretasi? Yuk, mari sama-sama kita belajar bersama. Observasi. Observasi adalah peninjauan secara cermat, sedangkan mengobservasi adalah suatu pengamatan. Kenapa disebut dengan peninjauan secara cermat? Karena ketika kita melakukan sebuah observasi, kita butuh data dan juga fakta yang tepat, teman-teman, dan tentunya tidak dibuat-buat. Lalu, apa yang dimaksud dengan interpretasi? Interpretasi adalah pemberian kesan, pendapat, atau pandangan teoritis tentang suatu tafsiran. Sedangkan menginterpretasi adalah menafsirkan suatu hal. Teks laporan hasil observasi merupakan kegiatan pengumpulan data atau informasi melalui pengamatan langsung atau peninjauan secara cermat di lapangan atau lokasi pengamatan. Secara singkat, teks laporan hasil observasi adalah sebuah teks yang akan memaparkan hasil observasi secara sistematik dan objektif, berdasarkan kenyataan atau fakta yang ada. Ciri-ciri teks laporan hasil observasi. Yang pertama, yaitu mengandung fakta dan bersifat objektif. Artinya, data-data yang didapatkan di lapangan pada saat observasi tidak ditambahi ataupun dikurangi ya teman-teman, dan bersifat objektif, artinya tidak memihak suatu kelompok tertentu. Yang kedua, ditulis sempurna dan lengkap sesuai dengan data-data yang didapatkan di lapangan. Yang ketiga, yaitu tidak memasukkan unsur yang menyimpang atau mengandung prasangka, termasuk juga mengandung unsur sara. Nah, yang terakhir, yaitu disajikan menarik, tata bahasanya pun jelas, isi dari laporan hasil observasi itu berbobot, dan susunannya juga logis ya teman-teman, sesuai dengan tata aturan teks LHO. Struktur teks laporan hasil observasi. Nah, ada 3 struktur teks laporan hasil observasi. Yang pertama, yaitu pernyataan umum. Klasifikasi berisi pembuka atau pengantar yang akan disampaikan. Kalimat definisi terdiri atas ialah, yakni, merupakan, adalah, dan yaitu. Contohnya adalah wayang adalah seni pertunjukan yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya asli Indonesia. Yang kedua yaitu deskripsi bagian.
penjelasan detail tentang objek atau bagian-bagian yang akan dijelaskan di dalam suatu teks laporan hasil observasi. Misalnya adalah wayang terdiri dari wayang golek, wayang wong, dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah deskripsi manfaat, menunjukkan manfaat pada setiap objek yang akan dipaparkan. Fungsi teks laporan hasil observasi. Yang pertama, memberikan informasi hasil pengamatan. Yang kedua, dasar penyusunan kebijakan. Maksud dari kedua fungsi tersebut adalah, contohnya saja ketika seorang pengamat akan melakukan suatu observasi tentang kerusakan lingkungan. Tentu, hal tersebut membutuhkan suatu data-data untuk mengetahui akibat dan juga sebab dari kerusakan lingkungan tersebut. Nah, tentunya, hal tersebut akan memberikan informasi kepada khalayak umum dan dapat dijadikan suatu dasar kebijakan bagi khalayak umum atau masyarakat supaya bisa menghindari kerusakan lingkungan. Nah, sekarang kita sampai pada tahap ringkasan. Langkah-langkah dalam meringkas. Yang pertama, yaitu menentukan atau menemukan kalimat utama dalam setiap paragraf. Yang kedua, yaitu menentukan ide pokok atau gagasan utama pada kalimat utama tersebut. Yang ketiga, yaitu merangkai gagasan pokok tersebut dalam setiap paragraf menjadi paragraf baru yang mewakili suatu teks. Nah, sekarang perhatikan teks berikut. Berikut ini adalah sebuah teks laporan hasil observasi mengenai wayang. Dan kita akan belajar meringkas menggunakan 2 paragraf dari teks laporan hasil observasi wayang tersebut. Mari teman-teman kita tentukan kalimat utama terlebih dahulu dari setiap paragraf. Kemudian, setelah itu tentukan ide pokok dari masing-masing kalimat utama tersebut. Nah, berikut ini adalah penentuan ide pokok dari hasil penentuan kalimat utama yang terdapat dalam kedua paragraf teks laporan hasil observasi tersebut. Apakah jawaban teman-teman sama? Setelah menentukan kalimat utama dan juga ide pokok dari kedua paragraf tersebut, nah ini dia hasil dari ringkasannya. Wayang ditetapkan sebagai warisan budaya asli Indonesia. Para wali Songo membagi wayang menjadi 3, yaitu wayang kulit di Jawa Timur, wayang wong atau wayang orang di Jawa Tengah, dan wayang golek atau wayang boneka di Jawa Barat. Nah, berikut ini adalah contoh teks laporan hasil observasi wayang ya teman-teman. Kita akan menentukan struktur dari teks laporan hasil observasi wayang. Di paragraf pertama itu adalah pernyataan umum. Nah, kenapa pernyataan umum? Karena ada kata adalah yang menjelaskan tentang wayang. Selanjutnya di paragraf kedua, ya, kita bisa melihat para wali Songo penyebar agama Islam di Jawa adalah. Nah, itu merupakan deskripsi bagian. Paragraf ketiga, ada wayang kulit. Paragraf selanjutnya itu juga menjelaskan beberapa tentang wayang, jenis-jenisnya. Nah, yang terakhir itu adalah deskripsi manfaat karena ada dimanfaatkan. Apakah semua sudah jelas atau masih ada pertanyaan dari materi yang sudah kalian simak? Berikut adalah tugas yang harus kalian kerjakan di rumah secara individu.